Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-111, yang mana sebetulnya ini kata-kata isyarah di zaman dulu dan di belakangnya sebetulnya mengandung teknologi yang bisa dipakai saat ini, yaitu teknologi metafisika ultra. Mata awhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaf tahalaka babal ungsi bihi. Tatkala Allah menjadikan dirimu sudah gersah, tidak nyaman dengan makhluknya, sudah tidak mau bergantung pada makhluknya karena makhluk selalu mengecewakannya, asal-asalnya seperti itu. Tatkala sudah tidak bergantung pada makhluk, bahkan dia tidak bergantung pada dirinya sendiri pun, tidak percaya, tidak mengandalkan, tidak, wah, wis tidak ada apa-apanya semuanya. Embuh kak ruh jawani kayak ngono. Fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal ungsibi. Ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan kamu untuk membukakan pintu unsi, pintu kenikmatan, pintu ketenangan. Dengan kita gersah sama makhluknya itu. Di sini dikatakan, famata ausaka ayyuhal fakir min khalqihi wa azzalaka anhum bi qalbika fa'alam annahu ta'ala arada ay yu'annisaka bihi wa yu'niyaka bi ma'rifatihi. Barang siapa yang, wahai orang yang fakir, membutuhkan, ia tidak bergantung pada makhluknya, dan kita sudah memisahkan diri di dalam hati kita, gak seneng lah kumpul dengan makhluk, gampangannya seperti itu. Tapi secara fisik karena untuk mencari nafkah, ya tetap baik berkumpul, di dalam hatinya sudah berpisah dengan makhluk. Fa'alam annahu ta'ala aroda ayo anisaka, itu ketahuilah bahwasanya Allah akan memberimu ketenangan bila engkau hanya bersanding kepada Allah dan merasa cukup, mendapatkan kekayaan di dalam hati, merasa kaya dengan mengenal Allah. Fakot kana alaihi salatu wassalam hina qaruba awanan nubuwah warisalah ubiba ilahil khalwa. Maka Rasulullah SAW tatkala dekat tiba diangkat menjadi nabi, dia senang menyendiri, karena dengan menyendiri dia menjadi tenang, karena berkumpul dengan makhluk, bergantung dengan makhluk, merasa ada satu gitu loh, merasa nggak tenang, nggak nyaman hatinya, mendengarkan omongannya makhluk itu gini, mendengarkan pola tingkah makhluk itu seperti ini, mendengarkan apa yang dilakukan
makhluk lain, wes sudah tidak bisa menenangkan dirinya. Maka Nabi waktu itu kemudian berangkat ke Gua Hira untuk bertahanus, istilahnya menyendiri dengan makhluk fisiknya, rohaninya, untuk fokus zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatu dzalika taswiyatu al-bawatin minasyawagil wasyawagib. Hikmah dari itu adalah untuk mensucikan batin dari tersibukkan urusan fisik. Dengan fisiknya tersibukkan urusan dunia, nggak mungkin hatinya nggak juga sibuk ngurusi dunia, gampangannya seperti itu. Itu bagi orang yang belum bisa memisahkan antara fisik dan batin untuk tidak tersibukkan dunia. Tapi kaprah-kaprah ya seperti itu. Li tahayya'a li qabuli ma tahammalahum minal asrar wal mawahib. Setelah hati menjadi bersih, bening, tidak tersibukkan ngurusi urusan fisik, maka itu adalah merupakan persiapan hati untuk menanggung, untuk bisa menerima rahasia Tuhan, anugerah Tuhan yang berupa ma'rifat. Fa idza tatahhara minal aqdar mala'a muli'a bil anwar. Tatkala hati sudah suci dari debu-debu dunia, debu-debu makhluk, tidak terbersih di dalam hatinya dari hijab, kemudian penuhlah hati tersebut dengan nur. Fa'asyarakat bihi sumusul irfan, maka bisa bersinarlah cahaya kemakrifatan dalam hatinya. Watamakana min hadrati syahwati wal iyan, dan min hadrati syuhudi wal iyan, hatinya bisa melihat sifat ketuhanan dengan jelas. Fahadi sunnatullahi fi awliyaihi wa asfiyaihi yafiruna awalan minan nas. Dan ini merupakan sunnah dari Allah, sudah terjadi sebagaimana pada tahun dahulu, pada nabi-nabinya, pada wali-walinya. Dia awalnya menyendiri, lari dari makhluk, dari manusia, hatta yahsula lahu minhum al-iyas, sehingga sudah putus asa dengan apa yang terjadi di makhluk. Summa yaratuhumul haq ilaihim rukman ala anfihim lima qaumid dilalah wal irsyad. Lalu Allah mengembalikan mereka pada asli mereka. Jadi makhluk supaya kembali pada dirinya yang asli. Ya, setelah mengetahui rahasia Tuhan, supaya mendapatkan petunjuk dan bisa memberi petunjuk pada makhluk. Fayan tabu bihim al-ibad watahya biwujudi al-bilad. Jika sudah seperti itu mendapatkan petunjuk, maka manusia lainnya bisa mengambil manfaat dari orang tersebut. Dan dengan petunjuk itu, dengan wujudnya orang-orang yang bisa ia ajari petunjuk itu, maka suatu daerah, suatu negara, suatu penduduk dunia akan menjadi hidup secara rohani. Nur Allah akan hidup di muka bumi ini. Ini sebetulnya kalau zaman dulu cuma
membicarakan bisanya isyarah seperti itu, bahwa kita kalau gersah dari makhluk, maka Allah akan membukakan kita pintu ketenangan. Nah, sebetulnya ini teknologi metafisika. Bahwasanya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu awalnya kita harus mengenalkan diri rohani kita dari makhluk. Nah, zaman dulu untuk mengenalkan diri itu sampai puasa, mutih, sampai nggak kuat, la haula quwata illa billah. Tujuannya seperti itu, untuk mengenalkan diri. Kadang ibadah ngaji sampai kesel terus, sampai nggak kuat. Atau ibadah-ibadah lain, sebetulnya itu tujuannya seperti itu, sampai la haula wala quwata illa billah. Merasa kita nggak mampu, cuma bersandar kepada Allah. Itu sebetulnya orientasi orang-orang terdahulu puasa. Ibadah sampai nggak kuat, sampai istilahnya ulama-ulama dulu ibadah malam sampai dari mulai malam sampai pagi dan seterusnya, ibadah-ibadah lain. Ini sebetulnya teknologinya di situ, yaitu ketika seseorang melakukan syariat sampai mentok, sampai merasa nggak mampu, dirinya sendiri sampai hilang, dan di dalam antara fisik dan panca inderanya tidak mampu, itu disitulah kalau syariatnya sampai mentok di situ, hakikatnya mentok di situ, maka akan timbul gaya baru yang namanya ma'rifat. Atau istilah sekarang itu ada gelombang otak. Kalau gelombang otak antara 0,5 sampai 4 MHz. Tatkala manusia itu tidur, tapi sebelum bangun, jadi sedikit antara sadar dan tidak sadar. Hanya gelombang otaknya sangat sedikit sekali, 0,5 sampai 4 MHz. Lah disitulah ketika sudah otaknya berada di gelombang terkecil gitu, kemudian disitulah gerbang masuk ke alam rohani, atau istilah Jawanya suwung, gung lewang-lewong. Lah di situ nol. Nah, kalau teknologi metafisika ultra menggandeng nur yang dari sisi Allah Ta'ala sendiri, maka ketika manusianya nol, suwung, masuk kalau istilah umum itu Big Bang. Nah, itu masuk Big Bang, lorong gelap yang sulit ditembus. Nah, itu masuk di situ. Kalau dengan membawa gelombang rohani, gelombang nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan naik masuk ke alam metafisika ultra, naik. Di situ letaknya teknologinya. Kalau sudah masuk di alam situ, maka akan tenang. Nah, ini tadi dikatakan unsi. Jika gersah dari makhluk, maka unsi. Istilah lain dalam tasawuf itu, jika fana, sudah fana, nol, manusianya hilang, maka akan bako. Disitulah akan berkekalan dengan Allah. Tapi di situ juga alam bawah sadar bisa turun kelas. Kalau ke bawah itu ke alam bawah sadar, ke alamnya nanti ketemu
ilmu pesugihan dan lain sebagainya, itu masih dikontrol. Kalau tidak ada tujuan apa-apa, hanya Allah tujuannya menggandeng faktor mutlak, maka arahnya ke metafisika ultra. Maka akan, jika syariat dilakukan dengan mentok di situ, ditambah hakikat mentok di situ, akan timbul gaya baru ma'rifat yang itu bisa dipakai teknologi apapun yang menjadi lebih dahsyat untuk merubah metafisika menjadi fisika. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Jadi kalau kita sudah berada di alam metafisika, kemudian juga menggandeng faktor metafisika, maka akan menjadi fisika. Teorinya seperti itu. Min kali min sama dengan plus. Ya, itu matematika seperti itu. Jadi metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.